adik-adik. Wah nggak terasa ya, sekarang kita udah ada di bulan kedua, bulan Februari di tahun 2022. Wah, tunggu bentar ya adik-adik. Cinta, adik-adik di rumah udah siap beribadah kepada Tuhan. Kamu kenapa masih lemas, nggak semangat gitu? Lause, sekarang udah tahun 2022, kita masih ibadah online. Bosen nih aku. Oh, jadi kamu nggak semangat beribadah karena bosan? Ya, Cinta dan adik-adik yang di rumah yang mungkin juga pernah atau bahkan ya sekarang adik-adik juga lagi merasakan hal yang sama kayak Cinta. Mau lo kasih tahu nggak satu cara yang bisa membuat kita bersukacita dan semangat untuk terus beribadah kepada Tuhan? Mau ya? Oke, caranya itu adalah coba sekarang kita ingat apa aja yang sudah Tuhan berikan bagi kita sampai sekarang. Coba Cinta ingat-ingat apa aja? Cinta masih bisa sekolah. Bagus, apalagi? Tadi juga habis makan. Wih, terus? Mama papa Cinta juga masih bekerja. Oh, terus? Oh ya Lause, Cinta juga habis vaksin loh. Wah, nah Cinta lihat ya, banyak bukan yang Tuhan perbuat, yang Tuhan berikan bagi Cinta. Bahkan ya Cinta dan adik-adik yang di rumah, yang lebih luar biasa lagi nih, Tuhan memberikan dirinya sebagai penebus untuk dosa-dosa yang lo seperbuat, yang Cinta dan adik-adik bahkan semua orang perbuat. Itu bukti cinta Tuhan kepada kita. Dan kita sudah mengalami cinta Tuhan. Harusnya kita bisa datang kepada Tuhan untuk membawa syukur kita buat semua kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Wah, Tuhan itu baik banget ya Lause. Sekarang Cinta mau siap-siap untuk beribadah dan bersyukur untuk semua yang udah Tuhan lakukan. Nah, bagus gitu dong. Yaudah, Cinta siap-siap ya untuk beribadah. Adik-adik di rumah juga udah siap untuk beribadah? Yuk, kalau semua sudah siap, sekarang kita berdoa dulu ya sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Yuk kita berdoa. Tunjukkan sikap yang baik ya ketika berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami ada sampai saat ini. Itu semua bukti cinta Tuhan bagi kami. Bahkan bukti cinta Tuhan yang paling luar biasa yaitu Tuhan telah mati bagi kami di kayu salib. Sehingga saat ini kami layak untuk datang beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu merupakan sebuah anugerah yang harus kami syukuri ketika kami masih bisa beribadah sampai saat ini. Meskipun masih terus melalui online. Tuhan, kami mau datang beribadah dengan sungguh kepada Tuhan. Biarlah semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami itu membuat kami terus berusaha untuk setia beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat untuk memuji, mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menyerahkan ibadah sekolah minggu ini kepada Tuhan. Amin. Gimana adik-adik? Kita sudah mengingat begitu banyak bukti cinta Tuhan dalam hidup kita. Bahkan yang masih kita alami sampai saat ini. Nah, biarlah semua itu tidak membuat kita mundur ya, untuk terus berjuang supaya tetap setia beribadah kepada Tuhan. Oke, kalau gitu sekarang kita mau memuji Tuhan. Yuk kita angkat pujian ini. Bila ku ingat cinta Tuhanku, aku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi.
mau mundur lagi. Sekali lagi kita katakan, bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, 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 ku tidak mau mundur lagi. Nah adik-adik, Tuhan itu baik. Tuhan tidak hanya menebus dosa-dosa kita, tapi Tuhan terus menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Seperti yang tadi Cinta bilang, sekolah, makanan, pekerjaan, bahkan vaksin yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi virus saat ini. Tuhan sediakan juga untuk adik-adik. Itu bukti kebaikan Tuhan. Yuk, sekarang kita mau memberikan persembahan untuk mensyukuri semua kebaikan Tuhan yang sudah kita terima dari Tuhan kita yang baik. Kita angkat pujian ini ya. Allah itu baik. Karena itu kita mau bersyukur membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya. Yesusku luar biasa. Mari kita katakan lagi, Allah itu baik. Yuk katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan, Yesusku. Yesusku luar biasa. Yuk adik-adik, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur sebab kami punya Tuhan yang baik, yang menyediakan segala kebutuhan kami sampai saat ini. Tuhan sudah sungguh baik, karena itu kami pun mau memberikan yang terbaik juga kepada Tuhan
melalui persembahan kami pada hari ini. Tuhan, berapapun yang kami berikan dengan penuh syukur dan sukacita kepada Tuhan, biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh memberi kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami membawa persembahan kami ini kepada Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Setiap kita mendengarkan firman Tuhan, tentu bahkan Lose percaya Tuhan juga rindu supaya kita tidak hanya mendengarkannya saja, tapi kita juga setia melakukan setiap firman Tuhan yang kita dengarkan. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan ini. Aku siap mendengarkan firman Tuhan, aku siap melakukannya, supaya aku pun bisa menjadi murid Yesus yang setia. Yuk kita angkat pujian ini, aku anak yang setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Aku mendengar, aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku anak yang setia, aku anak yang setia. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, kita bersyukur ya karena Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita sampai hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Tuhan yang baik, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk mendengarkan suara-Mu. Ajar kami untuk dapat mengerti isi hati-Mu dan kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Hakim-Hakim, pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ke-23. Adik-adik, kita tahu ya bahwa bagaimana penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa terhadap bangsa Israel. Mulai dari dibebaskan oleh Allah dari perbudakan di tanah Mesir, bahkan sampai mereka keluar dari tanah Mesir. Sampai saat mereka melewati padang gurun dengan begitu banyak mujizat yang mereka saksikan dan rasakan. Kalau kita lihat begitu luar biasanya penyertaan dan pertolongan Tuhan terhadap umatnya. Allah juga menyertai mereka saat mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang dipimpin oleh Yosua, di mana tanah yang penuh dengan susu dan madunya. Dari kisah ini kita bisa melihat begitu Allah sangat mengasihi umatnya. Tetapi adik-adik, sangat disayangkan, generasi anak-anak bangsa Israel setelah angkatan Yosua berlalu, mereka tidak lagi mengenal Allah sebagaimana yang seharusnya. Mereka meninggalkan Allah seperti yang dikatakan di ayat yang ke-10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan,
ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Di sini mengajarkan kita bahwa pentingnya kita mengajarkan iman kita kepada anak cucu kita, agar mereka juga belajar untuk percaya kepada Allah. Seperti contoh, kalian diajarkan iman oleh orang tua kalian, oleh mama papa kalian. Mama papa kalian mengajak kalian untuk berdoa kepada Tuhan. Di sini bangsa Israel berbuat dosa dengan meninggalkan Allah dan beribadah kepada Baal. Dikatakan di ayat yang ke-11, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada Baal. Karena dosa ini ya adik-adik, karena dosa yang mereka lakukan, maka membawa mereka kepada penghukuman Allah. Allah menghukum mereka dengan menyerahkan mereka kepada para perampok dan musuh. Dikatakan di ayat yang ke-14, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Dia menyerahkan mereka kepada tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka. Allah juga berhenti menghalau bangsa yang menyerang Israel. Allah bertujuan agar bangsa Israel hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-22. Tetapi meskipun Allah murka, Dia tidak berniat untuk menghabisi seluruh bangsa Israel. Dalam waktu ke waktu Allah menolong bangsa Israel melalui tangan para hakim yang Dia utus. Dalam bagian ini mengajarkan kita tentang Allah yang penuh dengan kasih, yang tidak menginginkan kita berpaling darinya. Jika kita berpaling darinya, maka Dia akan mengizinkan kita mengalami masalah agar kita ingat kepada Tuhan, supaya kita makin mengasihi Tuhan. Contohnya ya adik-adik, jika Tuhan mengizinkan mungkin kita tidak naik kelas, tetapi itu karena kesalahan kita sendiri. Mungkin kita malas belajar, kita tidak mau dengar-dengaran sama orang tua yang menasehati kita untuk kita belajar. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi supaya kita mau berubah, supaya kita mau belajar dan memuliakan Tuhan melalui studi kita. Kalau dulu Allah mengutus hakim-hakim untuk bangsa Israel, untuk menasehati mereka, untuk menegur mereka atas dosa-dosa mereka. Kalau saat ini bukan hakim-hakim lagi adik-adik, tapi Allah melalui kedua orang tua kita menasehati, menegur kita agar kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah adik-adik, Lose ada satu gambar. Adik-adik tahu ini buah apa? Ya, betul sekali ya, ini adalah buah tomat. Seperti inilah iman bangsa Israel saat itu. Maksudnya apa? Tomat maksudnya adalah tobat terus kumat lagi. Jadi saat Tuhan mengutus para hakim-hakim kepada mereka, mereka taat dan menyembah kepada Allah. Tetapi saat para hakim sudah tidak ada lagi, mereka kembali kumat dengan menyembah kepada berhala. Karena itu disebut tobat terus kumat lagi. Nah, apakah kita mau memiliki iman seperti bangsa Israel? Tentunya tidak ya. Kita tidak mau seperti itu. Nah, dari cerita firman Tuhan hari ini, apa yang bisa kita pelajari adik-adik? Yang pertama, kita bersyukur bahwa Allah kita adalah Allah yang adil, Allah yang tidak berkompromi terhadap dosa yang kita lakukan. Namun demikian, Allah kita juga adalah Allah yang penuh kasih. Sekalipun kita sering menyakiti hatinya dengan segala pikiran kita, perilaku kita, perkataan kita, Dia tetap Allah yang mengasihi kita. Allah yang dengan berbagai cara akan membawa kita kepada jalannya atau firman-Nya. Melalui teguran dan nasihat dari orang tua kita, mungkin nenek kita, oma, opa kita, lause kita, teman atau guru-guru kita di sekolah. Dan yang kedua adik-adik, kita belajar taat. Firman Tuhan yang kita dengar hari ini, firman Tuhan yang kita baca dan dengar mengajarkan kita agar kita menaatinya. Dan semua itu demi kebaikan kita. Ada upah dari sebuah ketaatan.
Meskipun saat ini kita mengalami masalah, tetapi selalu ada penyertaan dan pertolongan Tuhan yang boleh kita rasakan. Sebaliknya, jika kita tidak taat, maka ada dosa yang harus kita tanggung. Seperti yang terjadi atas bangsa Israel. Mereka jatuh ke tangan perampok karena dosa mereka. Kita tidak mau kan menanggung konsekuensi dari dosa seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel, seperti yang bangsa Israel alami. Karena itu mari kita berdoa dan memohon agar Tuhan terus memberikan kita Roh Kudus-Nya untuk memampukan kita agar tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar hari ini. Tuhan yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami kembali agar tetap menjaga iman kami kepadamu dan taat kepada perintah-Mu, agar kami menjauhi segala dosa dan hal-hal yang tidak baik. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, untuk ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 100 ayat yang kelima. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sekali lagi ya, kita mau hafal ayat hafalan kita hari ini. Mazmur 100 ayat yang kelima. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Halo adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mengerjakan aktivitas. Nah, aktivitas minggu ini alat-alat yang kalian butuhkan adalah kertas HVS warna putih, karton buffalo warna merah, dan karton buffalo warna ungu. Kalau tidak ada warna ungu, kalian bisa cari warna lain ya. Untuk warna merah harus, karena untuk menggambar hati. Stik es krim, kalian butuh stik es krim, lalu lem kertas, gunting, pulpen, dan gunting. Kita akan buat apa ya? Yuk kita sama-sama kerjakan ya. Langkah pertama, kalian gunting kertas HVS warna putih dan karton buffalo warna ungu dengan ukuran yang sama, yaitu ukuran 6x15. Kalau kalian gunting akan menjadi seperti ini ukurannya. Untuk karton warna merah, kalian gunting dengan ukuran 5x3. Langkah kedua, kalian ambil karton warna ungu ini, kita mau bolongkan di bagian tengahnya menggunakan stik es krim. Kalian tempel stik es krim di bagian tengahnya. Kalian gambar pola dengan pulpen seperti ini. Jadinya seperti ini. Setelah kalian gambar pola, kalian gunting mengikuti pola yang ada ya. Gimana caranya? Kalian bisa lipat bagi dua seperti ini. Lalu kalian gunting menggunakan gunting mengikuti pola yang ada ya. Gunting. Nanti jadinya seperti ini. Nah, lalu kalian ambil karton lagi warna ungu. Kalian ambil karton warna ungu untuk dipotong. Polanya seperti ini. Kalian taruh kertas ungu yang tadi sudah digunting memanjang seperti ini. Kalian tempel kertas HVS putih di atas kertas karton ungu yang sudah ditindis oleh kertas ungu yang memanjang. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kertas ungu yang memanjang untuk ditarik-tarik.
kertas warna merah ini akan kita buat hati. Caranya bagaimana? Ya, kertas ukuran 3 dan 5 tadi kita lipat menjadi 2. Kita gambar bentuk hati, ya. Adik-adik yang tertutup ini kita gambar untuk bentuk hatinya. Jadi ya, bentuk hati. Jadi ujung hatinya itu di ujung kertas yang tertutup. Sekarang kita gunting. Sekarang kita gambar bentuk hati yang terpatah seperti ini. Seperti ini adik-adik. Kita gambar pola hati yang terpatah. Lalu kita gunting hati ini mengikuti pola yang sudah kita gambar tadi. Jadinya seperti ini. Hatinya terbelah menjadi 2. Lalu kita lem hati ini. Nah, jadi adik-adik seperti ini. Ya. Jadi kalian bisa dorong lalu tarik. Ini kan ada kertas warna putih, adik-adik kelihatan. Kalian tulis tulisannya. Nah, setelah kalian tulis aku mau jadi anak yang setia, ini jadi seperti ini. Nah, adik-adik, aktivitas ini mau memberitahukan kepada kita bahwa ketika kita tidak setia kepada Tuhan, itu melukai hati Tuhan. Lihat hati ini terbelah ya. Tapi ketika kita mau berusaha untuk setia kepada Tuhan, dengan apa caranya? Yaitu dengan setia melakukan setiap firman Tuhan yang kita dengarkan. Ya, dengan taat melakukan firman Tuhan, itu artinya kita sudah menjadi murid atau anak Tuhan yang setia. Setia itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, hati yang tadi terbelah karena ketidaksetiaan kita, tapi ketika kita mau belajar setia, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Jangan lupa ya, dikerjakan aktivitasnya dan dikumpulkan sebelum jam 5 sore. Selamat mengerjakan aktivitas.